Udah, mulai. Nggak nunggu yang lain. Pada jalan-jalan, besok libur. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ilmu syariah, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selepas libur Ramadan dan libur Idul Fitr, kita bisa kembali mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam babul muamalah, bab yang berkaitan dengan muamalah, dan kita sampai pada bab yang kelima, yaitu bai'us salam, tentang jual beli salam, ya. Baik, kita lihat kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati mereka semua. Al-babul khamisu, subbab yang kelima, fis salami, tentang jual beli salam. Wa fihi mas'alatan, dan di dalamnya ada dua masalah. Sebelum kita masuk dalam jual beli salam, kita pernah bahas tentang macam-macam jual beli, kan ya? Antum masih ingat nggak? Macam-macam jual beli. Ana pernah sampaikan aqsamul bai' bi'tibari waqti taslim. Jual beli ditinjau dari serah terima barangnya, terbagi menjadi berapa? 4, ya. Al-bai' bi'tibari waqti taslim, jual beli ditinjau dari serah terima barang, terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama, jual beli yang sering kita lakukan, yaitu jual beli tunai. Waalaikumsalam. Jual beli tunai, ya. Jual beli tunai definisinya uangnya di muka, barangnya juga diserahkan di muka. Ada yang jenis kedua disebut dengan jual beli kredit. Kalau jual beli kredit apa definisinya? Barangnya di muka, uangnya belakangan. Ya, barangnya di muka, uangnya belakangan. Yang ketiga yang kita akan pelajari ini
jual beli salam. Nah, sebaliknya dari jual beli kredit. Kalau tadi kredit kan uangnya belakangan, barangnya di awal. Tapi kalau salam sebaliknya, uangnya kontan di muka, tapi penyerahan barangnya tertunda. Nah, ini namanya jual beli salam. 3 yang kita sebutkan ini semuanya hukumnya mubah. Hukum asalnya ya. Bila dia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan para ulama fikih. Hukum asalnya 3 ini mubah, boleh. Yang diharamkan jual beli yang keempat ini, yang ulama sebut dengan jual beli kali bil kali atau hutang dengan hutang. Gimana ini maksudnya? Uangnya belakangan, barangnya juga belum ada. Ini kan aneh jual beli kayak gini. Makanya ulama sepakat haram hukumnya jual beli kali bil kali. Barangnya belum ada, uangnya juga tidak dibayarkan di muka. Tapi kita akan bahas yang ketiga ini ya, jual beli salam. Sudah dicatat. Jangan diukir nyatetnya. Iya. Karena kalau ngajar santri putri lama sekali nyatetnya. Taib, kita kembali kepada kitab. Fis salami, jual beli salam, wa fihi mas'alatan, ada 2 masalah. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'nahu wa adillati masyru'iyyatih. Makna jual beli salam dan dalil disyariatkannya, wal hikmati min dzalika, dan hikmah disyariatkannya. Berarti masalah yang pertama ini ada 3 ya yang dibahas. Yang pertama, makna definisi jual beli salam. Yang kedua, dalil disyariatkannya jual beli salam. Yang ketiga, hikmah mengapa Allah mensyariatkan jual beli salam ini. Ya. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi jual beli salam. Definisinya, ya. Kata pengarang kitab ini, as-salamu was-salafu bimakna wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Datang ini gohwah. As-salam dan salaf itu maknanya sama. Jadi sebagian ulama ada yang menyebut jual beli salaf, ada yang menyebut jual beli salam. Ya. Hanya saja kebanyakan para ulama fikih menyebutnya jual beli salam. Walaupun ada di antara sebagian para ulama yang menyebutnya jual beli salaf. Salaf itu maknanya tertunda sama dengan salam. Ya, jual beli yang penyerahan barangnya tertunda. Wahua, definisinya secara syariat sekarang. Bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmati bithamanin muqaddamin. Bai'u sil'atin, jual beli barang, ajilatin, yang penyerahan barangnya tertunda, mausufatin fi dhimmah, tapi telah dijelaskan kriteria barangnya di dalam tanggungan si penjual. Dijual beli barang, ajilah itu penyerahannya tertunda belakangan,
mausufah tapi sudah dijelaskan kriteria barang yang dipesannya. Fi dhimmah yang itu dalam tanggungan penjual, bisa manin muqaddam dan pembayarannya pada saat akad secara tunai. Nah, ini mirip dengan jual beli inden tapi pembayarannya harus tunai. Gitu ya. Jadi salam bisa disebut jual beli barang inden ya. Barangnya belum ada. Apakah itu barangnya ada di tempat yang lain gitu atau memang barangnya belum diproduksi? Tapi pembayarannya harus tunai kontan pada saat melakukan akad. Ya. Paham nggak antum definisi ini? Jadi jual beli barang, barangnya itu belum ada. Ya. Makanya ini jadi solusi kalau antum mau jualan tapi nggak punya barang. Antum bisa melakukan dengan akad salam. Antum mau jualan tapi nggak punya barang. Antum bisa melakukan dengan akad salam. Nanti waktu penyerahannya memang diatur oleh syariat. Ya. Karena waktu penyerahannya tertunda nanti. Tapi dijelaskan oleh si pembeli kriteria barang yang akan dia beli ini. Contoh, Abu Alif pesan ke Ana misalnya mau beli kurma. Kurmanya kurma apa? Dijelaskan kriterianya. Kurmanya sukari. Ukurannya berapa? Katakanlah 1 ton. Berapa harganya? Harganya harus ditentukan pada saat akad juga. Katakanlah 1 ton sekitar 50 juta. Ya, kapan penyerahannya? Nah, itu juga ditetapkan di saat akad. Walaupun ulama nanti beda pendapat. Kapan minimal waktu penyerahan barang yang melakukan akad salam ini? Jadi akad salam tuh nggak bisa pesannya hari ini, besok serah terimanya. Itu bukan akad salam. Ada batas minimal yang ditetapkan oleh para ulama. Nanti kita bahas berapa batas minimal penyerahan jual beli salam ini. Ya, tapi definisinya ini dulu, jual beli barang yang barangnya tertunda penyerahannya, namun disifati, dijelaskan kriteria barang yang dipesan di dalam tanggungan penjual dengan pembayaran di muka pada saat akad dan harus dibayar tunai. Jadi nggak boleh bayarnya DP dulu, nggak boleh. Ya, kalau DP dulu itu masuk ke dalam jual beli kali bil kali tadi. Karena barangnya belum ada. Sementara pembayarannya juga masih ngutang. Maka ini namanya jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan tadi. Makanya dalam jual beli salam diharuskan, diwajibkan pembayarannya kontan di muka. Yang kedua, dalilu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya jual beli salam. Ya. Di kitab Fikih Muyassar ini hanya dibawakan hadis saja ya. Tapi antum catat, ternyata ada dalil dari Al-Quranul Karim tentang jual beli salam ini. Ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah secara tidak tunai. Muamalah secara tidak tunai. Maka kata Allah, apabila kalian melakukan muamalah yang tidak tunai dalam waktu tertentu, maka tuliskanlah. Antum kalau buka tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, atau kitab tafsir At-Tabari, antum akan mendapatkan perkataan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan unzilat fis salami ila ajalin ma'lum. Ayat ini turun yang menjelaskan tentang jual beli salam, yang penyerahan barangnya tertunda. Sampai Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Ashhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma annallaha ahallahu wa adhina fihi. Summa qara'a ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas sampai berkata, aku bersaksi jual beli salam yang penyerahan barangnya itu tertunda, sungguh Allah telah menghalalkannya dan mengizinkannya sesuai dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan, apabila kalian melakukan muamalah secara tidak tunai. Kenapa kok di sini disebut jual beli salam? Karena jual beli salam muamalahnya tidak tunai. Di mana tidak tunainya? Penyerahan barangnya tidak tunai. Walaupun memang ayat ini bisa masuk juga dalam jual beli kredit. Karena kalau jual beli kredit, pembayarannya yang tidak tunai. Tapi kalau jual beli salam, penyerahan barangnya yang tidak tunai. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun untuk menghalalkan jual beli salam. Ya. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an, ya. Dalil yang kedua yang ada di kitab Fiqih Muyassir. Fa'ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah datang ke kota Madinah. Ini Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau merasa heran. Kenapa beliau heran? Wahum yaslifuna fis simaris sanata was sanatain. Beliau dapatkan penduduk Madinah ini, mereka melakukan jual beli dengan akad salam. Bahkan mereka kalau beli buah-buahan, apakah itu kurma gitu ya, mereka pesan dulu kurmanya, penyerahan barangnya 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Ini bedanya kita dengan sahabat. Kalau sahabat, mereka banyak melakukan jual beli salam. Uangnya kontan di muka, barangnya belakangan. Kalau kita kan sebaliknya, barangnya duluan, uangnya belakangan. Ya, sahabat banyak melakukannya jual beli salam justru. Mereka uangnya kontan di muka, tapi penyerahan barangnya, ya, itu tertunda. Ya. Taib. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wahum yaslifun. Rasulullah ketika datang ke kota Madinah mendapati para sahabat, mereka melakukan jual beli salam ini. Ketika mereka memesan buah-buahan, mereka lakukan serah terimanya 1 tahun atau 2 tahun setelahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaklah dia jelaskan ukurannya yang jelas. Falyuslif fi kailin ma'lum, maka dia jelaskan ukurannya dengan jelas. Wa waznin ma'lum, dia jelaskan timbangannya yang jelas. Ila ajalin ma'lum, dan dia jelaskan kapan waktu serah terimanya dengan jelas. Ini ya, ukuran, takaran, waktu serah terimanya, termasuk harga harus jelas pada saat akad. Jadi antum ketika melakukan akad salam nggak bisa mengatakan, udah nanti ya, harganya besok saya kabari, nggak bisa. Ya, atau ketika melakukan akad salam nggak bisa mengatakan bahwa udah ukurannya besok deh, ya nggak bisa. Ya, harus pada saat akad itu dijelaskan semuanya tadi, ukurannya,
takarannya, waktu penyerahannya, termasuk harganya. Ya, ini dijelaskan pada saat melakukan akad jual beli salam. Kemudian yang ketiga, al-hikmatu min masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya jual beli salam. Subhanallah, setiap yang Allah syariatkan itu mengandung hikmah yang begitu banyak. Di sini disebutkan, wa ajazathu syari'atul islamiyatu tausi'an ala afradiha. Syariat Islam membolehkan jual beli salam tausi'an ala afradiha, untuk memudahkan kaum muslimin di dalam melakukan transaksi jual beli. Beliau memberi contoh, fal muzari, seorang petani contohnya, qad la yamliku naqdan yunfiqahu fi islahi ardihi wa ziraatih. Para petani contohnya, terkadang bahkan mungkin banyak di antara petani yang mereka nggak punya modal untuk mengairi sawahnya gitu ya, atau untuk menanam sawah, untuk menanam di ladangnya, mereka nggak punya modal, ya. Wala yajidu man yuqridahu, dan dia pun nggak mendapatkan ada orang yang mau meminjamkan dia uang untuk modalnya dia menanam sawah tadi atau menggarap sawahnya gitu ya. Kan banyak petani yang kayak gitu ya. Makanya akhirnya mereka terpaksa menggadai yang sudah kita jelaskan ya, akad gadai. Tapi dengan akad salam ini sebetulnya solusi. Ya, karena ketika ada orang yang pesan ke petani ini dan dia melakukan akad salam, otomatis akad salam kan tadi pembeli, pemesan harus membayar kontan pada saat akad. Sehingga petani ini bisa punya modal. Ya, karena bayarnya harus tunai. Ya, kalau tunai kan berarti dalam jumlah besar. Dan petani ini bisa punya modal. Dia nggak usah cari pinjaman kemana-mana lagi gitu ya. Nah, ini menjadi solusi bagi petani gitu ya. Bagi orang yang mungkin dia berkebun, dia nggak punya modal untuk menanami kebunnya, jual beli salam bisa menjadi solusi. Karena dia bisa punya modal. Karena akad salam, si pembeli harus membayar secara tunai di saat akad gitu ya. Kemudian apa hikmahnya bagi pembeli? Kalau penjual jelas tadi dia jadi dapat modal yang tadinya nggak punya modal. Kalau pembeli apa? Maslahatnya apa untuk pembeli? Hah? Sabar. Hah? Maslahatnya apa? Iya, itu maslahat akhiratnya. Maslahat dunianya untuk pembeli apa? Hah? Nah, itu karena dia pesennya dari jauh-jauh hari, otomatis dia dapat harga yang lebih murah. Itu ya. Ana pesan kurma di Saudi 2 bulan sebelum Ramadan. Ana katakan saya pesan ya kurma ajwa, katakanlah 1 ton, serah terimanya nanti awal Ramadan. Ana pesannya dari 2 bulan sebelum Ramadan. Dibandingkan Ana pesan kurma pas Ramadan, jauh lebih murah mana? 2 bulan sebelum Ramadan, Ana dapat harga yang jauh lebih murah. Nah, itu kan bisa dengan akad salam tadi, sehingga kalau orang dia membeli dengan akad salam, otomatis dia dapat harga yang jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, jadi maslahatan dua-duanya. Penjual dapat maslahat, pembeli juga dapat maslahat. Itulah hikmah disyariatkannya jual beli akad salam ini. Ya. Fa'ubiha lahus salam, maka diperbolehkan akad salam hatta la tafutahu maslahatastismari ardi, sehingga para petani itu tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk bisa menggarap sawah dan kebun mereka. Karena yang tadinya mereka nggak punya modal, dengan akad salam mereka jadi memiliki modal untuk bisa menggarap sawah mereka.
Ya. Taib. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Tadi masalah pertama. Fi syurutihi, syarat-syarat jual beli salam. Sekarang syarat. Yang syarat ini harus terpenuhi. Kalau syarat ini satu saja tidak terpenuhi, menjadikan akad salamnya tidak sah. Ya. Berkata pengarang kitab ini, as-salamu nau'un min anwa'il bai'. Salam ini salah satu dari jenis jual beli atau salah satu dari macam-macam jual beli. Walidzalika, oleh karena itu, yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimatu, disyaratkan untuk sahnya jual beli salam ya dengan syarat-syarat yang terdahulu fi aqdil bai', sebagaimana syarat dalam melakukan jual beli. Jadi pengarang kitab ini ingin mengatakan jual beli salam itu baru sah kalau semua syarat-syarat jual beli yang pernah kita bahas itu sudah terpenuhi semuanya. Untuk masih ingat nggak syarat sah jual beli? Yang pertama apa? Hah? Pembeli dan penjual harus apa? Orang yang sudah balik, berakal, dan mengerti nilai transaksi. Yang kedua apa? Ada barangnya. Walaupun nanti ada kekhususan, jual beli salam ini nggak harus ada barangnya nanti. Nanti kita jelaskan ya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram dimanfaatkan. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan barang yang bisa diserah terimakan. Jadi antum nggak boleh jual. Saya jual itu burung yang lagi terbang, nggak bisa. Ya, saya jual itu ikan yang berenang di lautan, nggak bisa. Karena itu barang yang belum tentu bisa diserah terimakan. Ya. Kemudian yang kelima, ya, apa lagi syaratnya? Harganya harus jelas, ya. Harga harus jelas. Makanya nggak boleh saya jual HP ini seikhlasnya kamu. Ini udah pernah kita jelaskan ya, nggak boleh. Jual mengatakan kamu bayar seikhlasnya deh, nggak boleh. Kalau seikhlasnya nggak usah dijual, dikasih saja. Ngapain dijual seikhlasnya? Ya, ya. Pokoknya ada 7 itu ya syarat jual belinya. Itu harus terpenuhi ketika melakukan jual beli salam. Ya. Kemudian wa yudofu alaihal ati. Selain 7 syarat jual beli tadi, ada tambahan khusus berkenaan dengan jual beli salam ini. Nah, Ana mau jelaskan dulu istilah-istilah dalam akad salam ini. Supaya antum nggak bingung nanti. Antum belajar bahasa Arab juga jadinya. Pembeli dalam jual beli salam disebut dengan al-muslim. Atau pemesan ya. Pemesan jual beli salam. Pembeli aja lah. Pembeli dalam akad salam. Kemudian penjualnya disebut dengan al-muslam ilaih. Al-muslamu ilaih. Penjual ya. Akad salam. Kemudian uang atau harga ya.
harga dalam akad salam itu disebut ra'su malis salam. Ra'su ra'su malis salam. Itu masih belajar bahasa Arab kan? Hah? Alhamdulillah, luar biasa. Jarang itu kajian bahasa Arab yang awet, jarang soalnya. Masya Allah, luar biasa tuh. Paling susah itu kajian bahasa Arab. Biasanya 3 bulan udah bubar biasanya. Ya. Masya Allah. Kemudian barang yang dipesan ya pada saat jual beli salam disebut al-muslamu fihi. Barangnya. Barang yang dipesan. Nah, ini istilah-istilahnya ya dalam jual beli salam. Karena di dalam kitab ini akan digunakan istilah ini. Ya. Pembeli dalam akad salam disebut al-muslim, penjualnya disebut al-muslamu ilaih, harganya disebut ra'su malis salam, barang yang dipesan disebut al-muslamu fihi. Nah, itu di foto. Mencatat yang paling cepat itu di foto ya. Catat yang paling cepat. Azan. Break dulu.
Taib, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita masuk syarat jual beli salam ya. Yang pertama. Yang pertama, an yakunal muslamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw zar'in hatta la yu'diya ila tanazu'. Yang pertama, an yakunal muslamu fihi, hendaknya, al-muslam fihi tadi apa? Barang yang dipesan, ya, barang yang dipesan dalam akad salam, mimma yumkinu indibatu sifatihi, harus barang yang bisa dijelaskan sifatnya, dijelaskan kriterianya, ya. Jadi si pemesan, pembeli ini harus menjelaskan kriteria barang yang akan dia pesan. Bikailin, termasuk juga ukurannya, awaznin atau timbangannya, auzar'in atau beratnya, hatta agar la yuaddi ila tanazu, nanti kedepannya tidak menimbulkan pertengkaran, percekcokan gitu ya. Karena misalnya penjual atau pembeli dia nggak menetapkan berapa ukuran yang dia pesan. Akhirnya yang dikasih penjual dirasa kurang, maka ini bisa menimbulkan persengketaan ke depannya. Maka harus jelas kriteria barangnya. Ya, dia dijelaskan kriterianya. Saya mau beli beras misalnya. Berasnya beras, saya mau pesan beras. Nanti serah terimanya 2 bulan lagi. Beras apa? Beras rojo lele kah? Beras pandan wangi kah? Gitu ya. Karena banyak tipe-tipe beras. Ya. Nah ini syarat yang pertama. Ya. Yang kedua, ma'rifatu qadril muslami fihi bimi'yarihi syar'i. Ukuran barang yang dipesan itu diketahui sesuai dengan ya ketentuan syariat atau ukurannya syariat. Fala yasihu fi mikyalin wazanan, maka tidak sah barang yang harusnya ditakar tapi dia ditimbang, dan tidak sah juga barang yang harusnya ditimbang tapi dia ditakar. Apa bedanya takar dengan timbang? Nah, nah kalau timbang ada tidak barang yang nggak bisa ditakar dan nggak bisa ditimbang? Hah? Ada nggak? Bisa. Gas bisa nggak gas ditimbang? Bisa. Pakai wadah. Tuh.
Nggak ada ya. Semua barang bisa ditakar dan ditimbang. Ya. Baik, kita lanjut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih mengkaji jual beli salam, ya. Sampai pada syarat-syarat jual beli salam, ya. Tadi sampai poin yang ketiga, ya. An yudhkara jinsul muslami fihi wa naw'ihi bisifatihi al-mumayyizati lahu. Disebutkan jenis barang yang dipesannya, ya, kriterianya, sifat-sifatnya yang membedakan barang itu dengan barang yang lain. Tapi di sini ada catatan nih, kok. Hanya boleh dijelaskan kriterianya, tapi tidak boleh ditetapkan dengan ruang yang terbatas. Maksudnya gimana, Ustaz? Contoh, ana mau pesan kurma, ya, ke Saudi. Ana katakan saya mau pesan kurma sukari 1 ton, tapi saya hanya mau kurma sukarinya dari kebun Pak Fulan. Itu nggak boleh dalam akad salam. Menentukan hanya dari kebun si Fulan saja saya maunya. Justru dalam akad salam itu nggak boleh. Karena siapa yang jamin dari kebunnya Pak Fulan itu akan panen? Ya, makanya yang boleh hanya menentukan tadi saja secara umum, ya. Maknanya kita pesan kurma sukari, ya, jenisnya kita tentukan. Ukurannya kita tentukan, tapi tidak boleh tadi membatasi itu hanya dari kebun tertentu saja. Sama antum misalnya cari mobil, saya cari mobil Toyota Avanza, tapi saya mau dari showroomnya Fulan saja, gitu. Itu nggak boleh, ya. Tidak boleh ditentukan, ya. Tapi pokoknya ya dari showroom, ya, showroom saja, ya. Tidak harus ditentukan dari showroom ini, dari tempat ini, dari kebun ini. Itu namanya ditain. Dan para ulama tidak membolehkan akad salam itu dengan ditain namanya, ya. Ditain itu sama dengan menetapkan, membatasi, ya, barang yang dipesan itu hanya pada tempat tertentu saja, ya. Nah ini, ya, jadi hanya boleh dijelaskan kriterianya saja, tidak boleh sampai membatasi barang itu hanya boleh dari tempat tertentu saja. Kemudian yang keempat, an yakuna dainan fi dhimmati. Akad salam ini adalah akad hutang dalam jaminan. Maknanya siapa yang berhutang di sini? Penjual. Berarti penjual dia bertanggung jawab untuk mengadakan barang yang dipesan itu. Ya. Jadi jangan sampai penjual sudah diamanahi akad salam ini, karena kan penyerahannya dalam waktu yang lama, ya. Otomatis dia punya kesempatan yang besar untuk mengadakan barang itu. Nah ini yang membedakan akad salam dengan jual beli lain nih, kok. Akad salam tidak harus yang menjual itu dia sudah punya barangnya. Jadi dia belum punya barang pun boleh dia melakukan akad salam. Contoh, ya, makasih contoh di sini. Contoh itu, contoh, ya. Kegedean. Gedean, ya.
14 saja. Kelihatan nggak? Kurang 16 lah. Contoh ya. Pak Adi ingin membeli baju kepada Pak Edi. Pak Edi ini nggak punya barang, ya. Pak Edi ini nggak punya barang, ya. Hanya misalnya Pak Edi menawarkan, Pak Adi mau beli baju nggak ke saya? Silakan pesan. Ini gambarnya kayak gini bajunya misalnya. Maka Pak Adi mengatakan, iya boleh, saya pesan deh Pak Edi. Tapi kata Pak Edi, tapi serah terimanya nggak bisa langsung. Paling nunggu nanti 1 bulan lagi. Ya, maka sebulan ini digunakan waktu oleh Pak Edi. Pak Edi cari barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh Pak Adi itu. Jadi nggak harus Pak Edinya udah punya barang gitu. Dia nggak harus punya stok gitu. Uangnya di awal, uangnya kontan di muka. Jadi Pak Adi bayar kontan, harga bajunya katakanlah 100.000 satu pieces, dia pesan 10 berarti 1 juta dia bayar, maka nanti serah terimanya 1 bulan lagi. Lihat ya. Jadi setelah Pak Adi bayar, baru Pak Edi punya modal kan? Baru Pak Edi pesen ke produsen. Pesen ke produsen baju. Ya. Nah, makanya tadi Anda katakan, ini solusi untuk antum yang pengen jualan, tapi nggak punya barangnya. Barangnya antum nggak punya. Ya, jadi cukup antum jadi apa ya, distributor ya istilahnya. Atau antum jadi tengkulap. Nah, untuk dropship ya, dropshipper walaupun memang sebagian ulama membolehkannya, tapi wallahu a'lam dropshipper kan gini ya. Dropshipper ada 3. Dropshipper ada 3. Siapa saja yang bermain di sini? Yang pertama konsumen. Yang kedua dropshippernya. Berarti ini dropshipping ya. Baru produsen. Masya Allah, udah ngumumin kurban. Luar biasa antum. Kan 3 ini ya, kalau akad dropshipping ini. Konsumen, dropshipper, produsen. Ya. Biasanya produsen ini dia menawarkan barang dulu ya. Afwan, dropshipper ini menawarkan barang. Maka ketika konsumennya tertarik, maka konsumen beli barang itu dari dropshipper. Setelah dia dapat uang, baru dropshipper beli ke produsen, kan begitu ya. Nah, di sini yang menjadi masalah sebetulnya penyerahan barangnya. Penyerahan barang dari dropshipper ke konsumen. Biasanya berapa hari? Antum pesan kalau online, pesan ke dropshipper, biasanya berapa hari serah terima barangnya? Paling 2 hari, 3 hari, ya. 2 hari, 3 hari paling. Atau 1 pekan lah paling lama. Ya. Nah, padahal penyerahan barang, nah ini, nanti ada syaratnya itu. Penyerahan barang dalam akad salam ada batas minimalnya.
Dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan jual beli salam nggak boleh penyerahan barangnya dalam waktu singkat. Ya, ini pendapat mayoritas ulama itu siapa saja? Kita sebutkan. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad. Ya, jadi nggak boleh waktu penyerahannya singkat. Walaupun mereka bertiga ini berbeda pendapat. Imam Ahmad mengatakan minimal 6 bulan serah terimanya. Ya. Imam Malik mengatakan minimal 1 bulan. Imam Abu Hanifah sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Nah, kita ambil deh pendapat yang paling pendek. Berarti berapa? 1 bulan. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Itu minimal penyerahannya. Jadi antum boleh melakukan dropshipping ini dengan antum melakukan serah terimanya 1 bulan. Kalau ada konsumen yang mau kayak gitu, walaupun yang nyerahin dari produsen boleh, nggak masalah. Itu kekhususan akad salam juga. Jadi nggak harus dropshippernya yang nyerahin, boleh dari produsen. Ya, yang penting waktunya saja. Ya, minimal 1 bulan. Ya, ya. Ya, kalau antum mau jadi dropshipper gitu, ada yang beli ke antum kan belum punya barang gitu ya. Oke, boleh. Tapi perjanjiannya serah terimanya 1 bulan gitu ya. Ada nggak konsumen yang mau kayak gitu? Penyerahannya 1 bulan ya. Nah, itu bisa dengan akad salam makanya ya. Nah, walaupun memang ya, kalau pendapat Imam Syafi'i memang membolehkan penyerahan akad salam itu secara cepat. Bahkan disebutnya salam hal, salam tunai katanya. Ya. Tapi wallahu a'lam, ana lebih condong pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa penyerahan barang pada akad salam itu harus lama waktunya. Nggak bisa cepat. Ya, karena kalau cepat tadi ya bukan akad salam namanya. Oh, di zaman Rasulullah saja 1 tahun atau 2 tahun kan tadi. Ya, itu para sahabat melakukan itu. Ya, para ulama kemudian mengambil ya kesimpulan ya minimal 1 bulan lah kata Imam Malik. Ya, minimal 1 bulan penyerahan barang dengan akad salam. Ya. Taib. Jadi mereka yang berdalil bahwa jual beli online dengan dropshipping itu bisa dengan akad salam, ini pendapat yang lemah. Ya, karena akad salam penyerahannya tidak bisa singkat. Ya, harus dalam waktu yang lama. Dan ini yang dikuatkan oleh Dr. Erwandi ya. Dikuatkan juga oleh Ustadz Ami kayak ya. Menguatkan bahwa penyerahan ya akad salam barangnya itu minimal 1 bulan ya. Taib. Kita lanjut. Syarat selanjutnya an yakuna muajjalan. Ini udah jelas tadi ya. Barang harus diserahkan dalam keadaan lama atau tertunda tadi. Nah, ini syarat yang kelima itu. Penyerahan barangnya nggak bisa tunai atau nggak bisa cepat. Harus ditunda dalam waktu yang lama. Ya, minimal kita ambil tadi minimal 1 bulan itu paling cepat penyerahan barang dengan akad salam. Kalau kita mau ngikutin sahabat ya tadi 1 tahun 2 tahun mereka baru serah terima barangnya. Ya. Kemudian yang keenam,
an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarfain. Ya, an yakunal ajal ma'luman, penyerahan barang harus diketahui dan ditentukan. Artinya diketahui ya oleh siapa? Ya, diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, jadi jangan sampai penyerahan barangnya ya nantilah, kita bahasnya nanti saja. Jadi nggak ditentukan. Padahal tadi ya yang harus ditentukan pada saat akad kriteria barang jelas. Yang kedua ukuran barangnya jelas. Yang ketiga harga barangnya jelas. Yang keempat penyerahan barangnya juga jelas. Dan itu semua ditentukan pada saat akad. Jadi nggak boleh nanti-nanti. Ya, ditentukan dan penjual dan pembeli mengetahui itu. Ya, kapan penyerahan barang dengan akad salam ini. Ya, maka ini syarat yang keenam. Ya, syarat yang ketujuh, tinggal 2 lagi ya. An yaqbidas samanu kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqiha. Afwan, qabla tafarruqihima. Lihat di sini. An yaqbidas saman, harga ya harus ditentukan secara sempurna dan diketahui di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Makanya tadi anak katakan nggak boleh penjual mengatakan udah harganya gampang lah besok, gitu. Harganya nantilah, gitu. Nggak bisa. Dalam jual beli salam sebelum berpisah di majelis akad harga sudah ditentukan. Termasuk pembayarannya harus tunai, nggak boleh DP dulu. Ya, sisanya besok ya. Sisanya nanti ya, nggak bisa. Harus pada saat akad itu dibayarkan semuanya. Boleh transfer? Boleh. Tapi pada saat akad itu transfernya. Nggak boleh ditunda nanti atau besok gitu ya. Nggak bisa dalam akad salam. Ini syarat yang ketujuh. Yang kedelapan, yang terakhir, kaunul muslamu fihi mimma yaglibu juduhu inda hululil ajal. Barang yang dipesan hendaknya bisa dipastikan, nggak dipastikan ya, bisa diprediksi ya, diprediksi dengan yakin ya, keberadaan barang tersebut pada saat waktu penyerahan barang. Hatta yusallimahu lahu fi waqti, supaya penjual betul-betul menyerahkan barang yang dipesan pada waktunya. Fa in lam yakun maujudan, maka jangan sampai penjual dia berani menyetujui akad yang dia tidak tahu apakah barang itu akan ada pada saat penyerahan. Jadi gini ikhwah, penjual harus memastikan barang yang dipesan oleh pembeli itu memang stoknya bakal ada nanti ketika serah terima. Makanya di sini diberikan contoh karawutobi fisyita. Jangan sampai dia berani melakukan akad jual beli kurma basah tapi serah terimanya nanti pada saat musim dingin. Karena kurma basah itu biasanya hanya tumbuh di musim panas saja. Tapi penjual ini ya, dia memaksakan. Akhirnya dia padahal tahu keberadaan stoknya tuh nggak akan ada nanti di musim dingin, susah gitu ya. Kalau ada pun susah. Maka nggak boleh penjual dia memberanikan diri gitu ya, bisa mengadakan barang yang secara umum itu nggak akan ada stoknya pada saat penyerahan barang tersebut. Artinya dia berani mengadakan buah yang itu hanya tumbuh di musim dingin misalnya. Tapi dia berani mengadakannya di musim panas. Atau sebaliknya, dia berani mengadakan buah di musim panas padahal tumbuhnya hanya di musim dingin saja. Maka ini tidak diperbolehkan karena ini bisa menzolimi si penjual, si pembeli.
Bahkan ini masuk ke dalam kategori gharar, tidak jelas. Karena biasanya benda-benda tadi adanya di musim ini, tapi kok penjual berani? Artinya unsur spekulasinya lebih tinggi gitu ya. Karena belum tentu barang itu akan ada pada saat diserah terimakan. Maka barang yang keberadaannya masih diragukan akan ada stoknya dan unsur spekulatifnya tinggi sekali, maka tidak boleh dilakukan pada saat akad salam ini. Ya, karena tadi termasuk unsur gharar tidak jelas. Dan Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang melakukan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Taib, selesai kita bahas jual beli salam. Naam, kita buka diskusi dan tanya jawab. Naam, pasti dibuka diskusi dan tanya jawab. Taib, cukup untuk materi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, silakan ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, jual beli salam ini apakah ada pengecualian barang tersedia? Misalnya barang Betawi, ya, barang Betawi. Apakah ada hadis yang barang yang Betawi harus dari tangan ke tangan, kemudian dia masih emas, baru harus kalau berbeda silakan sesuka kalian, tapi harus tangan ke tangan, tangan. Setahu saya pengertiannya adalah cash and carry. Tunai, iya, serah terimanya langsung. Kayak tadi, kayak rumah misalnya kan masuk ke barang Betawi, apakah kurma itu dilarang kalau kurma dengan kurma. Itu kan kurma dengan uang. Dengan uang, tapi yang bagian terakhir kan jika beda itu banyak uang. Tapi kalau barang Betawi harus tangan ke tangan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bagi salam dikatakan apakah dimasukkan poin-poin tertentu yang disepakati. Misalnya kayak tadi impor, misalnya kita dari Arab Saudi, kalau tahu kan harganya disepakati, di sana kan harganya mahal. Bagaimana? Nggak mungkin jual beli ada yang bukan. Terus jika kondisi yang lain misalnya kita barangnya nanti sesuai kesepakatan kawan, iya, itu yang kedua ya. Yang ketiga jadi satu sudah. Oh, udah jadi satu. Baik, jazakallah khairan. Ada yang tidak dipenuhi sebenarnya. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama ya, apakah ada pengecualian dalam jual beli salam ini? Termasuk tadi yang dikecualikan barang-barang ribawi ya. Barang-barang ribawi. Ada 6 ya. Apa saja? Emas, perak, kurma, gandum kasar, gandum halus ya. Kemudian kismis ya. Iya enggak? Garam, terus الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. Oh iya, satu lagi itu ya, kurma gandum dan halus ya. Maka ini ada dua kan ya.
Yang pertama, barang ribawi itu alat tukar. Yang kedua apa? Dan makanan pokok. Wah, sudah ditelepon istri antum tuh. Lihat, memang ada pengecualiannya. Barang-barang ribawi nggak boleh. Karena dia harus, kalau tukar menukarnya jenisnya sama, berarti kan ada dua syarat. Jumlahnya harus sama, harus dilakukan tunai. Tapi kalau berbeda, nah berbeda ini tapi memiliki ilah yang sama. Sifatnya sama. Contoh, rupiah dengan emas. Iya, beda jenisnya tapi punya sifat yang sama. Apa sifatnya? Sama-sama alat tukar. Kalau tadi rupiah dengan kurma itu beda jenis. Apakah dia punya sifat yang sama? Enggak. Makanya dia boleh. Karena kurma itu makanan pokok, sementara rupiah itu alat tukar. Beda jenis, nggak punya sifat yang sama. Jadi yang dilarang itu beda jenisnya, tapi memiliki ilah yang sama. Sifatnya sama. Sama-sama alat tukar, sama-sama makanan pokok, ya, maka itu yang dilarang. Ya, tapi kalau rupiah dengan kurma, real dengan kurma, emas dengan kurma, karena dulu bayarnya dinar ya. Dulu kan zaman sahabat bayarnya dinar atau dirham, ya boleh. Karena beda sifatnya, beda ilahnya. Yang satu alat tukar, yang satu makanan pokok. Maka itu diperbolehkan, serah terimanya tidak langsung, ya, dan pembayarannya pun, ya, kalau itu bukan akad salam kan boleh aja. Dia tidak tunai pun boleh. Tapi karena akad salam dia harus bayar tunai. Gitu. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jelas kan bedanya? Ya. Yang kedua, ya, kalau tadi misalnya si penjual dan pembeli sudah menetapkan harga gitu ya. Tiba-tiba si penjual ini dia ngambil dari produsen dengan harga yang jauh lebih mahal gitu ya. Maka apakah ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau selesai. Ya gak apa-apa lah, insya Allah. Malaikatnya kan masih di sini, insya Allah. Selama majelisnya belum bubar, malaikat masih hadir, insya Allah. Lalu bagaimana tadi kalau ternyata harga yang didapatkan dari penjual ini lebih mahal, ya? Maka siapakah yang bertanggung jawab? Ya penjualnya. Maka dia nggak boleh merubah harga yang sudah disepakati. Ya, maka dia harus menanggung resiko tersebut. Ya, karena itu sudah kesepakatan di awal ditetapkan harganya, maka tidak boleh. Pengecualian maksudnya? Oh, disepakati gitu. Kalau harganya berubah, nanti oh nggak bisa. Karena kan harganya harus ditetapkan di awal. Nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Ya. Dan penyerahan uangnya kan juga harus di awal. Jadi nggak mungkin nanti berubah. Ya otomatis berarti dia nggak tunai bayarnya. Apalagi kalau kurang. Berarti bukan dengan akad salam itu. Dengan akad yang lain berarti. Masya Allah. Kalau pas jatuh tempo penyerahannya tapi ternyata jualnya nggak mau menggandakan barang dikembalikan uang, boleh saja kalau yang yang pas hari harinya atau barangnya tidak ada tinggi harganya dan nggak sanggup balikin uangnya aja.
Iya boleh, tapi konsekuensinya sebetulnya penjualnya itu kalau bukan karena faktor ini ya, apakah faktor alam gitu ya, seperti tiba-tiba misalnya terkena banjir lah atau misalnya terkena ya faktor alam lah musibah gitu ya. Tapi kalau dia memang ternyata eh, karena sebetulnya kan pedagang ini dia bisa nyari dari mana saja barangnya. Jadi harusnya dia bisa penuhi, apalagi tadi waktunya panjang kok untuk dia mengadakan barang tersebut. Beda misalnya anak pesan bakso 1 kuintal, tapi dalam waktu 2 hari kan susah untuk memenuhinya. Tapi ketika Anda katakan saya pesan bakso 1 kuintal, tapi 2 bulan penyerahannya ya, dia kan bisa cari itu tukang bakso dimanapun yang bisa produksi baksonya 1 kuintal pada saat 2 bulan penyerahan itu. Jadi sungguh zolim sekali pedagangnya kalau dia nggak bisa menyerahkan barang pada saat waktu yang ditetapkan. Gitu. Walaupun memang boleh tadi uangnya dikembalikan, tapi kasihan dong konsumen sudah nunggu waktu yang lama, dia nggak dapat barang, subhanallah. Kalau gitu, kalau gitu mah dia cari pedagang yang lain aja yang bisa memenuhi ya pesanannya tadi kan begitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab gitu. Nah, tafadhal. Ini kan terkait sama dasar dalilnya 282. Nah. itu teknis kan itu bukan bahwa artinya salam. Nah, teknisnya itu seperti apa? Apakah didapatkan misalnya harga barangnya misalnya dia di atas ya itu seperti apa teknisnya? Nah yang kedua tuh jika salah satu atau apakah itu salah atau surat bisa berlaku seperti Oh, atau sudah selesai. Iya. Nah, yang ketiga ini seorang petani tadi yang kurma tadi kan si itu pembeli kurma nanti setahun kemudian dia akan ini karena si petani itu akan mengolahraga. Tapi kan itu bisa aja petani itu berubah jadi dropshipper dia cari kurma ke tempat lain gitu. Iya. Iya. Jazakallah khairan. Ya. Yang pertama tadi ya berkaitan dengan perintah Allah, wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah tidak tunai dengan waktu tertentu, maka tuliskanlah. Nah, kalimat tuliskanlah di sini memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan. Wallahu a'lam, kalau merujuk kepada pendapat mayoritas ulama, mereka hanya menghukuminya sunnah yang ditekankan saja, tidak sampai kepada wajib. Maka tadi, muamalah tidak tunai seperti apa? Hutang piutang, jual beli kredit, jual beli salam, itu dituliskan, tapi anjuran saja, tidak sampai kepada wajib. Apa saja yang dituliskan? Ya tadi, kalau jual beli salam kan berarti yang dituliskan barang atau kriteria barangnya. Berarti sini ya, yang dituliskan dalam akad salam. Yang pertama, kriteria barang. Kriteria barangnya itu maksudnya sifat-sifatnya ya. Tapi ingat tadi tidak ditakyin sifat-sifat barang. Turun. Turunin aja deh. Yang kedua, ukurannya atau beratnya ya.
Yang ketiga, harganya. Yang keempat, waktu penyerahan barangnya. Udah ini aja yang ditulis dalam akad salam. Ya, sifat barangnya jelas tadi, kurma apa? Sukari atau ajwa. Berapa ukurannya? 1 ton. Berapa harganya? 50 juta. Kapan waktu penyerahannya? 3 bulan lagi. Itu yang ditulis. Ya, dalam akad salam. Ya. Yang kedua pertanyaannya, kalau salah satu dari penjual atau pembeli ini meninggal dunia, apakah akad salamnya batal? Ya sudah, selesai berarti akad salamnya. Ya, selesai akad salamnya. Ya, karena pihak pembeli ya dan pihak penjual salah satunya sudah tidak ada. Ya, apanya? Maksudnya? Nah. Oh, maksudnya apakah barangnya itu belum diserah terimakan gitu. Kalau belum diserah terimakan berarti ahli warisnya yang ini yang memanggul. Nah, tinggal pilih apakah ahli waris mau menyerahkan barang atau dikembalikan uangnya. Gitu. Karena ini kan masih akad yang tukar menukar ya. Maka nggak boleh setelah yang meninggal itu penjualnya maka kemudian duitnya diambil gitu. Nggak bisa. Maka ahli waris bertanggung jawab. Kenapa? Saksi dalam jual beli kan juga nggak wajib. Ya. Ya. Nah. Makanya tadi ada akad yang dituliskan lebih baik. Ya. Artinya ada bukti lah ya. Kalau tertulis itu kan secara bukti lah. Ya, bukti. Bukti ini saya melakukan akad salam gitu ya dengan tanda tangan gitu. Ya. Makanya bagusnya setiap akad itu dituliskan gitu. Apakah hutang piutang pun gitu. Ya. Antum kalau ngutang kasih tahu istri antum. Kalau antum ngutangin orang baru nggak usah kasih tahu istri. Prinsipnya kan gitu ya. Karena terkadang istri nggak paham ada orang butuh, udah ngapain dikasih gitu ya. Kecuali istrinya memang paham gitu ya. Nah, tapi kalau ngutang kepada orang lain, antum wajib kasih tahu istri ya, supaya istri tahu antum punya hutang. Jangan nanti kaget, hutang suami saya banyak banget gitu ya. Nah, begitu konsepnya ya, ya. Jadi kalau punya hutang kasih tahu istri, tapi kalau minjemin orang lebih baik nggak usah dikasih tahu. Ntar istri antum marah-marah. Taib, yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Oh iya. Kalau misalnya tadi Ana pesan baju misalnya ya ke Abu Alif, kemudian Abu Alifnya nggak bisa membuat baju itu secara langsung, maka dia boleh menjadi dropshipper tadi. Dia cari aja baju yang sesuai dengan pesanan anak gitu. Ya, yang penting nanti pas waktu penyerahan itu bisa diserahkan barangnya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus dari produsen. Makanya tadi kan jadi solusi orang yang dia mau jualan tapi nggak punya barang. Yang penting tadi serah terimanya minimal 1 bulan saja. Gitu, ya. Hah? Iya, itu pembeli pembayarannya tunai. Gitu, ya. Jadi solusinya kan enak, ya. Antum punya modal gitu ya. Tinggal antum carikan barangnya saja. Ya, dan barangnya antum bebas kan nyariin, justru nggak boleh ditentukan harus dari sini saja, harus dari sini saja nggak boleh justru dalam akad salam, karena itu akan menyulitkan penjual, kasihan ya. Makanya dalam akad salam hanya ditentukan jenisnya saja tapi tidak ditetapkan dari mana tempatnya gitu. Saya pesan lemari ya, kayu jati, pokoknya jatinya harus dari mana tuh? Jepara, nggak bisa.
Yang penting jati saja, mau dapatnya dari mana, pokoknya jati gitu. Gak boleh ditetapkan harus dari sini gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa tuh? Tur haji. Tur haji. Nah ini mau tak, karena kan dalam perjanjiannya masih tak sampai sekiranya sudah sampai itu, harus ada misalnya kemunduran pulang atau hal yang lain teknik, harus jamaah kita tambahkan kosnya. Apakah itu termasuk akad salam atau tidak gitu? Jadi yang dia pesan itu apa? Seatnya. Dia dapat seat gitu di umroh itu. Kemudian setelah dia pesan seat, misalnya dia pesan perjalanan tadi ya, umroh, kemudian hotel bintang 5 gitu ya, kemudian pesawat Saudi Airlines direct gitu ya. Iya, 10 hari. Kemudian ternyata ketika di sana tapi pemesanannya itu memang dia 1 bulan akan berangkatnya. Iya betul. Kan biasanya begitu. Jadi pasal beberapa yang dilakukan Berarti bayarnya sekarang, bulan depan baru ini. Bayaran sudah lunas, bayaran bulan depan. Nah, sudah berangkat ke Mekah. Tapi dikenakan biaya lagi gitu. Oh, untuk kepulangannya karena ya ada masalah teknis gitu ya. Wallahu a'lam kalau itu menggunakan akad salam ya. Karena akad salam itu kan dia memesan tiketnya gitu ya. Memesan hotelnya ya. Itu nggak boleh, harusnya ada penambahan harga seperti itu ya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi darurat yang mengharuskan itu. Misalnya ya, tiba-tiba ya pesawat yang dia booking nggak bisa berangkat, harus menggunakan pesawat lain dengan harga yang berbeda. Ya, ya kondisinya itu ya memang darurat sih, nggak bisa diprediksi gitu ya. Ya, dulu Ana juga pernah gitu, tapi Ana nggak pakai akad salam karena Ana berangkat ya berangkat karena waktu itu tiba-tiba pengen umroh, diurusin visa cuma 5 hari saja keluar, setelah itu berangkat. Ya, cuma pulangnya memang nggak terprediksi karena harusnya pakai Saudi Airlines, tapi ternyata pakainya Emirates. Yang itu mengharuskan Ana transit dulu di Dubai, ya, dan itu berlama-lama di sana, capek. Jadi itu bisa akad salam, tapi harusnya harga tidak berubah dari yang ditetapkan di awal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Ya disampaikan, dilafazkan, ini akadnya apa? Akadnya jual beli biasa apa salam gitu. Makanya dalam syariat Islam tuh yang penting akad gitu. Ya, itulah yang membedakan antara nikah dengan zina kan. Padahal sama-sama berhubungan gitu. Tapi ketika nggak ada akad nikah itu, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, itu yang justru menjadi halal bahkan berpahala. Ya, tapi orang yang dia hanya sekedar hubungan tanpa diikat dengan ikatan pernikahan, ya dia malah dosa besar. Itu bedanya ya antara akad ya. Nah, berdasarkan serah terima barang. Tidak terbatas hanya contoh jual beli online, kita kalau barang secara online naik bukan salah pun karena batas minimal. apakah berarti masuk kemana? Maksud yang kali bil kali kan enggak, bayarnya kan tunai di awal. Kalau ada yang online ya jual beli biasa saja ya. Oh iya, tafadhol, enggak apa-apa. Setengah. Silakan. Mengenai arisan. Arisan itu kan sifatnya boleh, tapi harus itu sama dengan kita. Ini cuma saja sudah lama kan saya melarang istri arisan. Karena ada kan kalau setiap kali manfaat dan utang, contoh misalnya sini kan pada arisan sekaligus dan jamuan. Kalau kita menang arisan ya kita jamu yang ngasih pinjaman kan, kita kan khawatir karena ada riba di situ. Tapi walaupun misalnya ada uang konsumsi kok setiap bulan itu misalnya plus 20.000, tapi kan kenyataannya namanya ada tamu pasti lebih gitu kan, dan juga takut karena terima ada manfaat tadi gitu. Tangga jamu yang memberikan kita hutang. Sudah sejak tinggal di Kancil ini gitu kan, istri saya selalu nanya lagi, mana udah boleh? Karena gini, saya boleh kan, boleh enggak? Arisannya enggak boleh. Jamuannya kita kebagian itu saya mau. Atau sebaliknya arisannya ikut tapi nggak pakai jamuan kan? Kan nanti yang lain yang menang semua harus paruhnya. Nah itu susah ngejelasinnya gitu kan. Tapi istri saya ngerti. Jadi sekarang iya. Jadi tapi kan ada dimusuhin, kok nggak mau ikut dalam pergaulan. Tapi nggak masalah maksudnya. 20 itu maksudnya setiap peserta. Tapi kan akan imbang gitu. Tapi pada kenyataannya pasti nomor karena pasti nomor. Berarti disesuaikan saja dengan. Cuman beliau enak kalau misalkan 20 kali 20 orang 400.000. Nah, dengan 400 itu hanya air putih sama jeruk. Beliau ingin nambah, misalkan ada salad, ada kue, nah kelebihannya itu yang kemudian dianggap manfaat kepada si hijab tadi, serta tadi. Yang paling dua orang, oh yang 2 orang yang dapat arisannya. Pas orang nanti patungan biayanya
Kalau saya sih sudah kok kan beli tapi karena ada utang tadi kan ada kalau ada yang benar kan tamu kita menyambut tamu itu kan yang memberikan kita utang Jadi gini, membayar kelebihan dalam hutang ya. Membayar kelebihan dalam hutang ada dua ya. Yang pertama, membayar kelebihan hutang dengan dipersyaratkan. Dipersyaratkan, pokoknya kamu nanti ngembalikannya jadi sekian ya. Padahal dia minjamnya 1 juta, tapi dipersyaratkan 1.500.000. Nah ini yang hukumnya haram. Atau menjadi tradisi di masyarakat. Tradisi di masyarakat tuh gimana? Setiap ada orang yang minjem di daerah itu, dia harus membayar dengan lebih. Tradisinya masyarakatnya gitu. Nah, kalau ternyata tradisi di masyarakatnya seperti itu, maka nggak boleh kita ikut melebihkan pembayaran hutang. Karena kaidah fikih mengatakan, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, itu seperti sesuatu yang dipersyaratkan. Padahal kembali lagi kepada yang pertama tadi, nggak boleh dipersyaratkan. Maka kalau itu jadi tradisi, maka itu sama dengan dipersyaratkan. Tapi ada yang kedua, ya, membayar kelebihan hutang tanpa dipersyaratkan. Nah, ini hukumnya mubah, boleh. Ya. Anak ngutang sama Abu Alif 1 juta, dibayar bulan depan, tapi ketika anak kembalikan, jadi 1.500.000 tanpa ada kesepakatan di awal, kan itu boleh. Ya, membayar kelebihan tanpa dipersyaratkan. Bahkan Rasulullah pernah melakukan itu kan. Rasulullah pernah meminjam unta dari zakat ya. Meminjam unta untuk jihad ya. Tapi untanya itu masih usia balita. Kemudian ketika beliau datang kepadanya unta-unta zakat, beliau membayarkan hutangnya. Beliau suruh Abu Rafi untuk cari unta yang usianya balita, ternyata nggak ada. Rata-rata di atas balita. Maka kata Rasulullah, sudah berikan saja unta yang usianya di atas balita. Kemudian Rasulullah mengatakan, khiyarukum ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling baik ketika mengembalikan hutangnya. Karena unta balita dengan unta yang lebih tua lebih mahal mana? Lebih tua. Karena otomatis dagingnya ya tingginya juga lebih banyak ya. Tapi Rasulullah bayar dengan yang usianya tua. Maka tadi kalau ternyata itu dipersyaratkan, persyaratkannya apa tadi? Harus menjamu dengan kelebihan tadi ya. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau menjamunya sesuai dengan keinginan si orang yang mengadakan jamuan, ya sebetulnya boleh saja. Ya. Asal tadi ya, tidak dipersyaratkan harus menjamunya dengan makanan yang mewah.
harus dengan apalah gitu ya, semuanya ada. Tapi menjamu dengan ya kemauan dari si yang menjamu saja ya boleh saja. Karena dia sama seperti mengembalikan hutang. Enggak, dia maknanya dia kan berhutang. Ya. Karena Hmm. Hmm. para ulama dia berhutang kepada seseorang dan di jalan karena kata orang yang Oh iya, iya betul itu memang riba. Nah, ini kan belum selesai yang jelasin. Jadi itu kalau menjamunya ya, boleh tapi tidak dipersyaratkan. Yang kedua memang yang jadi masalah, dia selain sebagai orang yang berhutang, dia juga jadi orang yang memberikan hutang. Ini sebetulnya yang jadi masalahnya. Ketika dia memberikan hutang dan dia mendapat manfaat tadi, kalau dia lagi nggak dapat gitu ya, kemudian dia dijamu, ya, padahal dia memberikan hutang, maka itu memang nggak diperbolehkan, gitu, ya. Tapi di sini, ya, kalau memang antum mau lebih hati-hati, ya, memang tidak mengikuti jamuannya, paling ikut arisannya tapi nggak ikut jamuannya saja atau sebaliknya. Ya, tapi kalau tadi antum menjamu sih nggak masalah sebetulnya tadi, anggap aja. Ya. Tapi nggak boleh ikut arisannya tapi nggak ikut makan ketika dijamunya saja. Ketika dijamu ya, ataupun antum menjamu ya boleh gitu. Karena antum takut mendapat manfaat kan dari hutang yang antum berikan, maka berarti setiap ada undangan jamuan ya antum tidak usah ikut gitu. Atau hadir tapi nggak menikmati makanan gitu. Gitu ya. Jadi nggak salah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada lagi atau cukup? Nah, harus panjang penyerahan barang. Nah. PO berapa lama emang kalau PO biasanya? Nah, sebetulnya ada dua selain salam ini, ada yang namanya jual beli istisna. Istisna ya. Afwan salah. Istisna. Pakai ain. Ini hampir mirip sebetulnya ya. Jual beli salam, kenapa kok dia penyerahan barangnya agak lama untuk memberikan peluang yang lebih mudah bagi penjual mengadakan barang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan dia untuk bisa menghadirkan barang saat serah terima itu lebih besar. Kayak tadi kan, Anda pesan bakso 1 kuintal tapi 3 hari, itu kan sulit. Ya, lebih sulit. Tapi dibandingkan Anda pesan bakso, serah terimanya tadi 1 bulan lagi. Itu akan lebih memberi peluang antum dapat baksonya secara maksimal dan dipilihkan yang bagus-bagus kan. Ya, yang murah dan harganya lebih murah. Ya.
Nah, bedanya jual beli salam dengan istisna, kalau jual beli salam ini biasanya barang-barang yang sudah jadi, biasanya ya, barang-barang yang sudah jadi kayak mobil, baju, sebetulnya ada barangnya, cuma mungkin adanya di tempat lain gitu. Antum tinggal nyari saja. Nah, jadi barang jadi pun bisa jadi objek jual beli salam. Tapi kalau istisna, ini bedanya dia biasanya barang yang belum diproduksi. Contoh tadi, antum pengen pesan lemari, kan lemarinya belum ada. Nah, maka antum pesan dengan desain antum, dan bedanya istisna, ini serah terimanya nggak harus 1 bulan. Ya. Naam, serah terimanya tidak harus minimal 1 bulan. Kemudian juga uangnya tidak harus kontan di awal. Ini kalau antum langsung ngambil barangnya dari produsen. Karena istisna itu biasanya ya antum dengan produsen gitu. Beda dengan salam kan? Ya antum dengan distributor bisa, antum dengan tengkulak bisa, padahal dia bukan produsen. Gitu. Tapi kalau istisna mau nggak mau antum dengan produsen itu. Karena barangnya belum jadi. Ya, apakah baju tadi, apakah lemari, mebel gitu ya. Makanya kalau istisna antum boleh pembayarannya DP dulu saja boleh. Atau nanti saja pembayarannya boleh. Ya, ini khusus untuk jual beli istisna. Ya, karena langsung kepada produsen. Ya. Paham antum bedanya salam dengan istisna? Karena kalau salam kebanyakannya bukan dengan produsen malah. Karena yang penting dia dapat barang gitu. Ya. Maka calo. Ya tadi itu trader lah ya, tengkulak biasanya, tengkulak yang kayak gitu tuh. Ya, tapi kalau istisna antara konsumen langsung dengan produsennya biasanya. Ya. Udah pusing nggak antum? Enggak kan? Baik, cukup ya. Baik, cukup pembahasan kita tentang jual beli salam. Insya Allah kita lanjut fikih muamalah selanjutnya insya Allah ya. Selanjutnya kita bakal bahas hawalah. Hawalah itu pengalihan hutang nanti. Ya. Itu fikih muamalah ini lumayan banyak. Ada kafalah, ada hadiah, ada wakalah ya. Antum nanti kalau belajar wakalah, antum harus tahu di antara perkara yang boleh diwakilkan itu antum melakukan akad nikah ya. Jadi boleh diwakilkan. Rasulullah pernah mewakilkan akad nikahnya beliau. Beliau nggak hadir, padahal beliau yang menikah. Tapi beliau wakilkan kepada sahabat. Tapi hanya akad nikahnya yang diwakilkan. Ya, malam pertamanya nggak bisa diwakilkan. Ya, bisa rusak dunia ini. Taib, kita cukupkan.